Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Dini Adri. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi kita pada video sebelumnya, yaitu mencari akar persamaan non-linear. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas metode bagi dua untuk mencari akar persamaan non-linear. Pada video kali ini saya akan fokus ke metode posisi palsu atau false position digunakan untuk mencari akar-akar persamaan non-linear. Jadi bagaimana metode ini bekerja untuk mencari akar-akar persamaan non-linear. Bagi teman-teman yang belum mengetahui apa itu akar, jadi akar itu adalah ini. Jadi kalau saya mempunyai suatu fungsi f seperti ini, fungsi f, kemudian fungsi f ini memotong sumbu x. Nah, titik potong antara fungsi dan sumbu x itu kita namakan akar. Ya, dengan kata lain, akar adalah suatu nilai. Jika nilai tersebut saya substitusi kembali ke fungsinya, itu akan menghasilkan nilainya 0 seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Ya, x sama dengan 2 merupakan akar dari fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x dikurang 12. Kenapa merupakan akar? Karena kalau 2 ini saya substitusi kembali ke fungsinya akan menghasilkan 0. Seperti itu. Jadi 2 adalah akar. Yang menjadi persoalan kita adalah bagaimana kita memperoleh atau mendapatkan nilai x sama dengan 2 ini. Ya, baik. Pada video kali ini saya akan menggunakan bahas pemrograman sama seperti sebelumnya, yaitu Visual Basic Application XL. Nah, untuk menentukan akar-akar menggunakan metode false position. Baik, selanjutnya ini. Ini adalah algoritma dari metode false position. Jadi syaratnya suatu fungsi bisa diselesaikan dengan menggunakan metode false position. Ini syaratnya sama seperti bagi dua, yaitu fungsi f ini harus kontinu pada interval AB. Jadi sebelum kita menentukan akarnya itu kita harus tentukan dua titik A dan B. Nah, selanjutnya cek syarat kedua, fa nilai fungsi di A kemudian dikali dengan fb nilai fungsi di b itu harus negatif atau lebih kecil dari 0. Nah, langkah-langkahnya kalau misalnya fungsinya sudah memenuhi syarat ini, berarti kita bisa menggunakan metode false position untuk menentukan akar-akarnya. Ya. Nah, pertama kita pilih dulu A1 sebagai A, ya. A itu kita sudah tentukan sebelumnya ini intervalnya. Nah, kemudian B1 sama dengan B juga kita sudah tentukan. Nah, kemudian menentukan batas kesalahan error 1 dan error 2 dan maksimum iterasi n. Setelah itu kita lakukan perulangan atau looping untuk n sama dengan 1 sampai dengan n, kita menghitung cn-nya ini. Jadi kalau sebelumnya itu cn, kalau metode bagi 2, cn-nya sama dengan an ditambah bn dibagi 2. Nah, untuk metode false position cn-nya seperti ini. Ya, cn-nya seperti ini. Kemudian ini ada kondisi lagi, jika fan dikali dengan fcn kecil dari 0, cn ini kita peroleh dari sini tadi. Ya, kalau kondisi ini maka an plus 1 sama dengan an dan bn plus 1 sama dengan cn. Nah, setelah itu dicek lagi, jika kondisi ini yang terjadi maka an itu an plus 1 sama dengan cn. Nah, bn plus 1 sama dengan bn. Jadi kalau kondisi yang pertama lebih kecil dari 0, an-nya tetap, kemudian bn menjadi cn. Kalau di sini kondisi kedua jika terpenuhi, an plus 1 sama dengan cn dan bn plus 1 dia tetap dengan nilai sebelumnya. Nah, iterasi akan berhenti jika fcn ini lebih kecil dari error 1 atau error ini mutlak dari cn dikurang cn plus cn min 1 per cn itu lebih kecil dari error 2-nya. Nah, kalau kondisi iterasi tidak berhenti, maka kita dapatkan cn itu merupakan akar dari fungsinya itu. Nah, sekarang saya akan coba jelaskan, saya visualisasikan bagaimana metode false position bekerja. Jadi kalau saya punya suatu fungsi seperti ini, ya, seperti ini. Jadi berdasarkan algoritma tadi, pertama kita tentukan dulu titik A dan titik B, ya, untuk mengkurung akarnya ini. Jadi akarnya di sini kita belum tahu nilainya berapa. Ya, setelah kita menentukan nilai A dan B, kemudian kita cari nilai fungsi titik di A, fa, kemudian B di sini fb, substitusi B pada fungsinya, ya, fb. Nah, setelah itu kita set A1 sama dengan A.
Jadi pada langkah pertama kita set dulu A1, A yang pertama itu sama dengan A intervalnya tadi, kemudian FA1, kemudian B1 sama dengan B, kemudian di sini FB1 ya. Kita set dulu seperti itu. Nah, setelah itu kita cari titik potong antara FA1 dan FB1, garis yang menghubungkan antara FA1 sama B1, kemudian memotong sumbu X. Ya, titik potong antara garis yang menghubungkan ini, garis yang merah ini dengan sumbu X, itu kita namakan dengan C1. Nah, C1 ini kita peroleh dengan nilai seperti tadi rumusnya di algoritma sebelum tadi ya. Jadi C1 sama dengan A1 FB1 dikurang FB1 FA1 per FB1 dikurang FA1. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan nilai C, sekarang kita hitung lagi berapa nilai FC1-nya. Nah, setelah diperoleh FC1-nya, tentukan lagi. Ternyata di sini FA1 itu bernilai negatif. Kenapa bernilai negatif? Karena berada di bawah sumbu X. Sama dengan C1 bernilai negatif juga karena berada di bawah sumbu X. Nah, karena negatif, ini negatif, kalau kita perkalikan maka menjadi positif. Nah, syaratnya tadi kalau dia positif maka A2 menjadi C1 dan B-nya tetap seperti itu. Dan ini akan terus diulang, mencari lagi titik B, menghubungkan lagi titik A2 dengan FB1, diperoleh C2. Nah, cek lagi FA2 FC2 itu kan negatif juga. Negatif, kalau negatif hasilnya positif, berarti A3 itu menjadi C2 di sini dan seterusnya, sehingga nanti diharapkan C-nya ini akan mendekati nilai akar di sini ya, nilai akar di sini. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya ini contoh. Jadi kita akan bekerja di VBA, Visual Basic Application. Jadi contohnya seperti ini. Kalau saya mempunyai persamaan X pangkat 5 dikurang 5X dikurang 15 sama dengan 0, tentukan akar-akarnya dengan menggunakan false position dengan toleransi error 0,001 ya. Sebentar, tentukan nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa. Errornya itu di sini kita bisa tulis berdasarkan ini ya. Error pertama, jadi error pertama sama dengan error kedua sama. Error pertama dan error kedua kita samakan, yaitu 0,001 0,001. Kalau teman-teman ingin membedakan errornya silakan ya, tidak apa-apa. Sebentar kita akan coba sama-sama bagaimana mengimplementasikan VBA pada algoritma false position ini. False position. Nah, baik, sekarang saya minta teman-teman buka dulu Visual Basic editornya ya, seperti ini. Kalau teman-teman belum bisa menemukan, ada di developer, kemudian Visual Basic, nah seperti ini ya. Nah, oke. Pertama yang akan kita lakukan, jadi ini dulu ya, buat dulu seperti ini. Judul tabelnya seperti ini: N, AN, BN, FAN, CN, CN, FCN, FAN kali CN, dan errornya. Oke. Pertama yang saya lakukan adalah ini, saya menuliskan dulu fungsinya. Jadi function, saya namakan fungsi f ya. Fungsi f ini menerima inputan atau parameter x. X itu nilainya berupa bilangan real. Bilangan real di VBA namanya double ya. Oke, kemudian hasil dari fungsinya juga itu berupa bilangan real atau double seperti ini ya. Kemudian fungsinya saya tuliskan f sama dengan x berpangkat, ingat spasi ya, x berpangkat 5 dikurang dengan 5 dikalikan dengan x dikurang dengan 15 seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, kemudian saya buat sub baru. Sub saya namakan false position. False position. Kok gini, false post saja ya, seperti itu. Nah, selanjutnya saya definisikan dulu variabelnya ya. Saya definisikan dulu dim a, karena a ini berindeks ya, A1, A2, A3 sampai AN, maka ini saya beri indeks. Jadi di sini 1 sampai 1000.
Nah, dan ini juga berupa bilangan real atau double seperti itu. Kemudian diam lagi, B juga itu array karena berindeks ya. Di sini B1, B2, B3. Jadi kita buatkan dia indeks. Jadi B itu B1 sampai 1000. Kalau teman-teman ingin menambahkan 2000 boleh, silakan ya, tidak masalah. Ini juga sebagai double. Kemudian diam lagi C. Ini 1 sampai dengan 1000. Ini juga sebagai double juga. Oke, kemudian diam lagi. Ini errornya itu sama error itu sebagai double. Nah, apa lagi? Yang pertama adalah ini. Cek dulu fungsinya continue pada interval AB. Jadi kita harus mencek apakah fungsi ini bisa kita selesaikan dengan metode false position. Nah, untuk menentukan AB ini pertama saya plot dulu gambarnya. Saya plot, jadi plot. Ya, ini plot gambarnya seperti ini. Ya, saya plot. Ini video membuat gambar ini sudah saya buat sebelumnya, jadi silakan teman-teman bagi yang ingin mengetahui bagaimana cara membuat grafik fungsi seperti ini, silakan nonton video saya sebelumnya. Ya, di sini saya akan menentukan karena akarnya ada sekitar sini ya, ada sekitar sini, berarti saya akan coba ambil A sama dengan 1 dan B sama dengan 2. Kalau teman-teman ingin mengambil A sama dengan 0 kemudian B sama dengan 3 boleh ya, tidak masalah. Jadi saya akan ambil saja 1, A sama dengan 1, B sama dengan 2. Saya kembali ke sini. Jadi A sama dengan 1, B sama dengan 2. Ya, errornya sudah. Kemudian apa ini? Cek FA dan B kontinu. Jadi plotnya tadi ini A1, A2 jelas kontinu ya, karena di sini ya ini jelas kontinu. Kontinu artinya tidak putus-putus. Fungsinya tidak putus-putus seperti ini ya. Jadi dia kontinu gambarnya. Kemudian FA dikali FB itu harus negatif di sini. F1 karena A sama dengan 1 berarti F1 di sini sama dengan di sini ya. Ini berarti karena dia berada di bawah sumbu X berarti negatif. Jadi F1 itu negatif hasilnya atau kecil dari 0. Nah, kemudian F2 di sini karena F2 nilainya berada di atas atau di atas sumbu X, maka nilai F2 itu positif atau besar 0. Jadi negatif F1-nya dikali positif F2-nya, negatif kali positif hasilnya negatif. Berarti karena negatif hasil perkaliannya, maka kita bisa menggunakan metode false position. Oke, jadi interval 1 2 aman. Ya, aman. Dan fungsinya juga itu memenuhi syarat. Oke, lanjut. Pertama saya set dulu di sini A1 itu sama dengan A. A itu ada di sini ya, di sel L1. Di sel L1. Kemudian B1 juga saya set itu sama dengan L2 seperti ini ya. Jadi sudah, pilih A1 sama dengan A, B1 sama dengan B. Sudah. Kemudian tentukan errornya. Toleransi error 1 ya. Error 1 itu sama dengan 0, atau ini. Kita pakai ini di O1, sel O1. O1. Kemudian toleransi error 2 itu saya simpan di O2 sini tadi. Ini O1, ini O2. Oke, selanjutnya apalagi? Error sudah. Kemudian maksimum iterasi itu mn. Jadi maksimum iterasi saya simbolkan dengan mn itu sama dengan 100 ya. Kalau teman-teman mau sampai 50 aja atau ingin menambah 200 boleh ya, tidak apa-apa. Oke, terus selanjutnya nilai A sudah, langkah kedua sudah. Sekarang langkah ketiga. Langkah ketiga itu kita lakukan looping atau perulangan. Jadi for n untuk n sama dengan 1 sampai
n, maksimum iterasi mn. Nah, lakukan. Jadi ini saya tutup dulu. Maaf, kalau for itu bukan n tapi next n. Oke, kemudian ini hitung cn nya, hitung nilai cn nya, cn nya itu ini, cn sama dengan ini ya, cn sama dengan an dikali dengan fbn, f buka kurungnya begini, kemudian b buka kurung lagi, masukkan indeksnya n ya, kemudian dikurang dengan bn dikali dengan fan, f buka kurung gini, a buka kurung lagi, n ya, kemudian dibagi dengan, berarti ini harus saya buka kurung di sini, kemudian di sini juga saya tutup kurung, kemudian saya bagi dengan buka kurung dulu, kemudian f bn, hati-hati kurungnya teman-teman ya, hati-hati kurungnya, jangan sampai kekurangan kurungnya ya, jangan sampai salah kurung, dikurang dengan f an seperti ini. Oke, seperti itu ya, jadi hati-hati kurungnya. cn sudah, selanjutnya kasih kondisi sini if fan dikalikan dengan fcn kecil 0, maka then ya, tutup dulu, and if apa ya, coba, berarti ini jika kecil 0 maka an plus 1 sama dengan an ya, kemudian bn plus 1 itu sama dengan cn, ini kurang kurungnya ya, hati-hati ya. Kemudian kondisi lagi, ini saya copy saja, ini saya close dulu ya, ini saya copy saja, saya copy, kemudian saya paste di sini. Nah, ini tadi kondisinya, jika ini besar dari 0, ini ya, sekarang kondisi kedua, ini besar dari 0, maka fan ini sama dengan cn, kemudian ini sama dengan bn, seperti itu. Oke, kondisinya sudah terpenuhi. Nah, selanjutnya iterasi berhenti jika fn ya, saya tuliskan dulu ini error sama dengan sudah saya definisikan di sini ya, sama dengan mutlak di VBA itu ABS, absolute, ini buka kurung dulu, cn tutup kurung, cn dikurang cn min 1 ya, cn min 1 tutup kurungnya, tukar lagi ya. Oke, gitu, ini dibagi dengan cn ya, jadi hati-hati ya, jadi ada buka kurung, ada tutup kurung, jadi kalau misalnya error dicek kembali kurungnya apakah kurang atau mungkin berlebih ya. Setelah itu er nya sudah. Nah, selanjutnya cek kondisi lagi, if jadi berhenti jika ini ya, if lagi, if ini mutlak fcn absolute, fcn
Terus di sini absolut lebih kecil dari ini ya, toleransi error. Toleransi error 1, or atau ini EER ya, yang ini ya, yang ini kan EER, berarti EER itu lebih kecil dari toleransi error 2. Ya, kurang ya, kurang then ya, dennya kurang, tutup dulu, and if. Selanjutnya berhenti, berarti exit sub ya, kita hentikan subnya. Nah, kemudian kita tuliskan hasilnya di sini, M1 ya, di sini M1 ya. Jadi hasil yang terakhir sini adalah, maka didapatkan akar pendekatan adalah Cn, berarti saya tuliskan di situ sel M1 itu sama dengan Cn, baru exit sub, seperti itu. Nah, setelah itu saya tampilkan hasilnya di sini. Saya tampilkan hasilnya di sini ya. Saya tampilkan hasil hitungannya di situ. Nah, saya tampilkan hasil hitungannya di sini. Nah, di sini itu saya kasih nama ini. Ini adalah sel K5, baris ke-5, kolom ke K. Kolom K itu berarti 11 ya, berarti sel kelima itu 4, karena n nya itu berjalan dari 1, 4, 1 ditambah dengan n, n ditambah dengan 4 itu sama dengan n ya, yang ini n ya. Selanjutnya ini saya copy saja, supaya tidak mengetik ulang. Ini saya copy, oke. Oke, kira cukup ya. Nanti kalau kurang kita tambah lagi. Nah, selanjutnya ini ada yang kurang, baris ke 11 tadi ya, karena K itu baris ke 11. Oke, ini kita copy ulang aja. Kita hapus dulu, paste lagi, rapiin, nah, paste. Nah, setelah itu ini ke baris ke 11, kemudian AN, ini AN itu baris ke 12, kolom ke 12 maaf. Kemudian kolom ke 13 itu kolom ini ya, kolom M, kolom ke 13 yaitu BN. Kemudian ini lagi kolom ke 14 itu FAN, 14 itu FAN, seperti ini ya. Kemudian kolom ke 15 itu FBN, kemudian kolom ke 16 itu CN, ke 16 itu CN. Terus kolom ke 17 itu FCN, C yang kecil aja. Terus kolom ke 18 itu FA, kolom ke 18 FAN gini ya, dikalikan dengan FCN, seperti ini. Oke, selanjutnya kolom ke 19 itu errornya. Kolom ke 19 itu errornya, atau di sini ini ya, EER seperti itu. Ini kita hapus karena tidak butuh lagi ya, begini ya. Nah, ini kalau saya jalankan ini error. Debug, seperti kita lihat CNA ini ya,
Nah, ini errornya. Di sini errornya itu lihat. Di sini ada cn-1. Ya, cn-1. Jadi kalau n sama dengan 1, 1 kurang 1 0, c0. Sementara di sini c itu kita mulai dari 1 bukan dari 0. Ya, sehingga errornya di sini. Berarti ini harus kita taktisi lagi. Bagaimana caranya? Stop dulu. Bagaimana kalau kita kasih kondisi? Jadi kita kasih kondisi if n sama dengan 1, ya, maka ya n if dulu, n if ya, n if jika n sama dengan 1, ini n sama dengan 1, kita isi ini, kita isi sel yang ini, saya cut, saya pindahkan di sini, yang errornya ini di sini, ya, ini saya pindahkan, ini saya tulis dengan ini aja, ya, jadi strip kosong. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana kalau bukan 1, else. Nah, kita masukkan rumus yang ini di atasnya supaya dia tidak hitung seperti itu, ya. Oke. Coba kita jalankan lagi. Berasa nggak ya? Di sini tidak tampil. Kenapa tidak tampil? Oh ya, ini ya, ini kita pindahkan di bawah. Exit subnya kita cut saja, kita pindahkan di bawah sini. Pindahkan di bawah sini. Ini kita hapus dulu. Supaya kenapa dipindahkan di bawah? Supaya dia tampilkan dulu hasilnya, kemudian dia keluar dari sub seperti itu, ya. Oke, kita jalankan. Nah ini kenapa akarnya segini? Ini kok cuma satu iterasi? Nah, ini karena salah satu kondisi ini telah terpenuhi. Nah, kita lihat errornya kan tidak mestinya itu begini. Baik, begini. Saya kasih nilai awal untuk errornya itu, saya kasih nilai 10 dulu, ya, 10 atau 100 lah, ya, atau 100. Nah, selanjutnya kalau seperti ini, kita coba jalankan. Kita hapus dulu, delete, kemudian kita pindah ke Visual Basic Application-nya, saya jalankan. Terus di sini ER-nya tidak tampil, ya. ER-nya tidak tampil di sini. Errornya tidak tampil, berarti bermasalah dengan ini. Berarti ini sel yang ini itu saya simpan di sini tuh dengan ERR gitu, ya. Coba saya hapus dulu, ini juga saya hapus. Sekarang jika n sama dengan 1 sudah benar, jika tidak yang ini. Oke, sip. Nah, lihat ini. Nah, salah satu kondisinya terpenuhi, ya. Salah satu kondisinya terpenuhi di sini. Errornya itu sudah 0,0001 lebih kecil dari error 2 0,01. Ya, berarti iterasi berhenti, maka diperoleh akarnya itu sekitar ini ya, sekitar 1,896, ya, 95 sekian. Nah, ini adalah nilai akarnya. Kalau kita lihat di gambarnya tadi, gambarnya sekitar sini ya, 1,8 ini, ya, 1,8 ini. Kalau intervalnya saya perkecil, misalnya 1,5, kemudian 2, saya hapus dulu, saya plot. Nah, seperti ini dia hasilnya, ya. Memang benar bahwa akarnya itu sekitar 1,89561 ini, ya. Ya, saya kira berhasil, ya. Saya kira berhasil. Selanjutnya bagaimana kalau kita tambahkan sedikit, bagaimana kalau saya buat sub baru untuk menghapus hasilnya ini, ya. Sub baru, sub hapus, namanya sub hapus hasil, seperti itu. Saya ingin ini
sel dari ini, dari K5 sampai dengan S200 itu saya bersihkan hasilnya, clear content ya. Kalau saya klik ini ya terhapus ya, sini terhapus hasilnya. Kemudian saya ingin hapus juga hasil yang terakhir ini, saya juga ingin hapus M1 nya, berarti di sini saya tulis ini M1 nya itu sama clear content. Nah seperti itu. Jadi kalau saya jalankan akan terhapus dengan yang ini ya. Oke, selanjutnya saya buatkan tombol di developer, insert, ini saya buatkan tombol di sini. Oke, ini saya ambil false position ya, jadi kita pilih ini false position. Nah, ini saya kasih nama false position. Oke, jadi kalau saya klik ini akan menghitung nilai akarnya ya. Kemudian saya tambahkan lagi untuk hapusnya tadi yang telah kita buat. Di sini saya tambahkan di sini hapus hasil ya. Kalau hapus grafik itu berarti hapus plotnya, kalau hapus hasil menghapus yang ini tadi ya. Ini hapus. Oke, ini saya bagikan proses ini. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau saya hapus kemudian saya hitung, nah ketemu hasilnya, keren ya. Selanjutnya apa lagi? Jadi jawaban dari pertanyaan ini adalah akarnya adalah ini 1,89561 sekian dengan errornya itu 0,000121 ya. Bagaimana kalau kita cari fungsi yang lain ya, bagaimana kalau kita cari fungsi yang lain? Misalnya saya ingin cari x pangkat 6 dikurang x pangkat 5 ditambah dengan 16 lah, atau 15 ya. Kita coba. Ini kalau saya plot fungsinya dari -2 sampai 2 ya. Kalau saya plot, nah seperti ini. Nah ini akarnya tidak akan ada ya, akarnya tidak akan ada. Jadi karena akarnya tidak ada, maka metode false point tidak bisa digunakan ya. Kita hapus, kita cari fungsi yang lain yang bisa diselesaikan. Coba kita kurangi di sini, kita kurang 15. Kalau kita plot, nah ini ada akarnya 2 di sini sama di sini ya. Saya akan coba ambil titik awalnya -2, titik akhirnya -1. Jadi A sama dengan -2, B sama dengan -1. Coba di sini -2 sama di sini -1. Ini saya hapus dulu hasilnya, saya hapus dulu. Kemudian harusnya itu akarnya itu sekitar sini ya, sekitar sini, hampir 1,5, hampir -1,5 ya. Coba kita jalankan ya, ini ya. Jadi akarnya itu ini -1,41074 ya. Akar dari fungsi tadi ini, fungsi yang ini x pangkat 6 kurang 5x dikurang 15. Nah pada interval ini tadi -2 dan -1 sini. Nah bagaimana kalau intervalnya saya ambil di sini -2 dan saya ambil interval 1 dan 2. Nah seharusnya akarnya di sini ya. Ya kita coba lagi. Ini saya ambil 1, A nya 1, B nya 2. Saya hapus dulu, kemudian saya hitung. Nah ini jadi akarnya itu 1,6913242 ya. Saya kira untuk pembelajaran kita sampai di sini dulu. Semoga video ini ada manfaatnya. Bagi teman-teman yang merasa bahwa video ini bermanfaat, ya silahkan di-share, di-subscribe ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya, Didin Adri.